Oke, penentuan teman-teman. Indonesia berhadapan dengan Myanmar. Bukan lawan yang mudah, namun kita percaya Indonesia memberikan yang terbaik untuk kita. Let's go to the land of down. Let's go. Dan yes, tadi seperti aku mention juga, mid-nya emang tadi udah dihabisin kan. Varsha, Valentinanya diambil. Masih ada Kadita yang memang sering kali juga, tapi ada satu tabrakan dengan Tyrant's Revenge yang mencicil sedikit demi sedikit HP yang dimiliki oleh Gilang. Dengan efek terrifying-nya juga, kena splash damage, membuat dari Rahmat sedikit terpok. Tapi perlu diingat, kalau misalkan pakai favor, itu heal up-nya gede loh. Banget. Apalagi ketika dia lagi rage mode kan, itu akan nahan basic attack juga. Ngubah basic attack itu jadi heal. So, ditabrak orange-nya. Wow, dan bahkan kita bisa lihat agresivitas dari Myanmar yang dimana kita melihat level yang diunggulkan dari Ken di sana mencoba langsung saja menginvasi jungle yang ada. Belum level 4, tapi Naomi benar-benar memberikan zoning out yang begitu baik untuk Myanmar. Tapi untuk Indonesia, kita melihat adanya Fredrin di area XP, Joy-nya di jungler. Betul, Nelson dengan Joy-nya. Sebenarnya untuk mobilitas ya, nantinya bakal lebih enak. Mungkin di XP-nya agak sedikit lama jalan, tapi nggak masalah. Di area mid lane Ken bermain dengan sangat-sangat agresif. Dengan power spike di level 4, dia siap untuk ngedive. Oke, tapi di arah bawah memang perlu dilihat ya. ZP agak sedikit cukup tertekan, tapi lihat Naomi langsung terbang menuju ke arah depan sana. Nielsen yang diganggu abis-abisan pastinya. Mencari stack terlebih dahulu, tapi nggak ingin lebih. Karena memang tidak ada rekannya melihat player Myanmar yang ada di sana 3 orang. Sehingga Nielsen pun harus merelakan gold crab-nya diamankan di tangan dari Myanmar. Oke, Turtle sekarang. Romernya sama-sama lagi ngambil level 4. Yap. Nantinya bakal sama-sama punya ultimate dan lumayan berbahaya. Tapi sepertinya di reset terlebih dahulu. Ken masih belum percaya diri untuk ngambil karena dari Joy-nya Nelson juga udah mulai ngambil purple. Mungkin pertarungannya akan ditahan sedikit sampai Nelsonnya punya purple dan mulai nge-set up ke arah Turtle-nya. Yes, dan mereka udah coba untuk zoning out masing-masing ya. Udah set up posisi juga ke area Turtle yang akan menjadi penentuan. Mampukah adanya kontes yang dilakukan, tapi lihat udah coba ditarik lagi ke sisi dari Indonesia. Pokingan damage udah terasa juga dan Justin IMD terhadap Rofev bakal coba untuk ditabrak lagi, dihindari begitu saja. Tapi lihat Rizky di depan sana juga menahan damage yang cukup banyak, tapi Gilang memberikan surprise attack tapi belum cukup damage sehingga Rofev harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan retribution dari Nelson berhasil mendapatkan turtle-nya. Ada Bian Fury yang terbuka tapi Gilang tersana harus terpick off begitu saja. Satu player yang hilang dari Indonesia ditukar dengan adanya Turtle juga dari Indonesia. Fight yang cukup panjang sampai gold lane-nya datang loh. Jabran turun tangan untuk ngebantu di arah Turtle. Sisi baiknya adalah Indonesia mendapatkan buff Turtle yang sekarang dipegang sama Nelson. Mungkin ya harapannya bisa untuk megang kendali untuk 1 menit ke depan. Bisa untuk invasi juga. Tapi terlihat dari Myanmar ini dia nggak kendor sama sekali. Mereka coba untuk memimpin rotasi nanti dan untuk Gilang. Buying time yang lama banget tadi dilakukan, tapi tetap harus menjadi korban. Wow, dan Gilang masih belum punya cukup damage ya untuk bisa instant burst. Apalagi yang pasti ada di depan yaitu dari Naomi atau Ken. Ya. Coba buka visionnya terlebih dahulu. Dan Indonesia harus bersabar dulu nih, udah dapetin Turtle tadi. Dan sekarang goldnya juga udah sama nih, makin sengit lagi, tipis-tipis aja perbedaannya, nggak terlihat adanya dominasi dari kedua belah tim untuk saat ini. Dan tinggal tunggu momentum terlebih dahulu. Dan bahkan Jabran di sini cukup bisa menabung. Dia coba untuk bantu clear di arah mid. Iya, dia coba untuk makan dual lane dengan konsep ya Kadita itu memang seperti biasa teman-teman. Kurang lebihnya kalau kalian mau yang simple itu double roamer. Nah gampangnya kayak gitu, jadi midnya juga dimakan sama Beatrix. Namun kita lihat di arah bottom lane. Yes, dan bahkan lihat dengan adanya Rahmat kali ini berhasil juga menculik Naomi sendiri. Electrifying Beast sudah diaktifkan. Nielsen mengejar ke belakang tapi nampaknya masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada poin pick off lagi setelah adanya Naomi yang ditumbangkan. Tapi ini menjadi sebuah angin segar juga nih untuk Indonesia di mana mereka coba untuk pick off satu persatu sekarang. Iya betul sekali. Mungkin di arah bottom lane Gilang ternyata rock wave yang dikeluarkan coba untuk di cancel, mungkin di sisi lain Ruby Dede coba untuk membeli waktu lagi, ditabrak mungkin di depan ada Nelson yang harus mundur terlalu dalam, tidak boleh bermain di dalam turretnya dan reset kembali dari keduanya. Yap, dan ternyata ada pertarungan juga di sisi yang berlainan, bahkan Nielsen ditumbangkan sehingga tidak akan ada adu retribution di area Turtle. Kalau kita intip dari minimap, itu Ken-nya udah
beradu dan udah set up di area turtle. Tapi di sana hanya ada Rizky yang nggak punya power of retribution. Iya, ya, hanya mengganggu saja. Mungkin kalau di akhir memang retribution dari Ken akan debate gitu kan. Akan dipaksa untuk keluar. Namun ternyata itu nggak cukup karena pertukarannya nggak worth sebetulnya. Di bottom lane tadi terlalu lama dan punishment ke arah Nelson ini lumayan bahaya menurut gua. Jadi harus lebih scaling lagi. Indonesia harus lebih tenang lagi. Kita lihat dari segi item Blade of Despair sudah dikantongi oleh Jabran. Power spike utamanya udah ada nih. Next itemnya bisa ke arah Malefic Roar mungkin. Atau kalau memang Fury Hammer mau dijadiin dulu ke arah Hunter Strike juga bisa. Tergantung memang nanti situasinya seperti apa. Namun kalau untuk bot lane, top lane. Wah, bahkan coba untuk ditabrak lagi, dive in ke dalam satu outer turret yang berada di arah atas. Hampir saja bisa dihancurkan, tapi yes, dengan adanya satu buah pergerakan yang cukup cepat dari ZP, berhasil untuk hancurin outer turret di arah top lane. Sebenarnya mau coba untuk ditahan oleh Indonesia, tapi cukup sulit. Iya. Karena tadi agak sedikit terlambat datang ke atas. Betul, setupnya udah di jalan duluan dari Myanmarnya dan sekarang kondisinya 1000 gold yang diungguli oleh Myanmar. Ini bahaya banget. Ini bahaya banget, min 1 jantung teman-teman. Oh my Sama God. kita deg-degan ya, jadi tetap harus didukung apapun yang terjadi. Mereka gue yakin bakal kasih yang terbaik. So, mid lane, Yes. perang lagi. Udah mulai terjadi adanya pertemuan di area river dengan adanya Ashura Aura yang mencoba untuk mencicil keberadaan dari Gilang, membuka rerumputan, tapi charge dari rerumputan juga sudah mulai terdengar. Tapi nampaknya bakal coba untuk diurungkan kembali niatnya. Golden Staff sudah diamankan di tangan dari ZP. Indonesia mereka harus kembali menabung dulu dan bahkan ini dia combo wombo yang memang nggak mau dikomit kepada Justin. Karena di sana Justin masih siap dengan adanya flicker dan juga raw wave imitasi. Oke, dan stun menuju ke arah Gilang kali ini. Bakal coba dikembalikan mungkin Nelson di bagian depan. Gak mau terlalu komit, Petrify yang miss. Gilang, oh no. Di bagian lain masih ada Turtle yang coba untuk di setup kali ini Ken. Dengan power retributionnya dan masih bisa di-secure oleh Myanmar. Kembali mundur dari keduanya, coba untuk mereset ulang lagi. Satu advantage yang diambil oleh Myanmar. Oh my god, itu ada sedikit miss ya dari aksi penculikan menuju ke arah Ruby Dede. Ya. Dan bahkan kembali dipersempit lagi dengan adanya satu poin pick off yang tadi berhasil didapatkan juga plus Turtle tadi membuat dari Myanmar sekarang unggul di angka 1.300. Indonesia mereka harus bangkit, tapi ini dia tabrakan menuju ke arah seorang Rahmat yang harus ditumbangkan. Nelson. Outer turret pun gak bisa lagi dipertahankan, tapi Nielsen is coming dengan ada electrifying bits. Langsung menumbangkan sesosok ZP di sana, tapi memang Jabran juga terculik. Ruby Daida kali ini juga nggak punya lagi HP yang terlalu banyak, tapi Gilangnya yang berhasil untuk DP dan bahkan tersisa Nielsen yang mencoba untuk bertahan, masih bisa bertahan dan membiarkan sesosok Rizky yang mencoba untuk mempertahankan inner turretnya juga dihilangkan di tangan dari Myanmar. Oh no. Ini bahaya rotasi 4-man ganking yang bagus banget dari Myanmar. Akhirnya satunya nyusul jadi 5-man ganking, midnya mulai terbuka. Nelson datang di waktu yang tepat, namun di sisi lain Jabrannya dikejar. Jabrannya dikejar dan berhasil ditumbangkan tadi. Membuat damage yang kita tahu Indonesia punya power spike damage fisikal itu di Jabran. Dan itu yang ditumbangkan, namun hilang kali ini, harus sedikit berhati-hati lagi. Satu hal positif, carry dari ZP ini nggak pakai Purify. Jadi nextnya mungkin bisa di pick off oleh Gilang dengan Petrify-nya. Oke, tapi memang harus punya rerumputan dulu yang aman nih ya, trapping-trappingnya. Tapi dari Rahmat yang mencoba untuk di-commit saja, ada damage dari Renner Apati yang nampaknya mencoba untuk mencicil saja. Tapi untuk kali ini Indonesia harus reset dulu nih, mereka harus coba untuk kembaliin tempo mereka. Karena dalam keadaan yang cukup tertinggal, Myanmar sekarang lagi memegang kendali atas permainan ini nih, Lin. Betul, perbedaan 2000 gold di menit 9. Sebenarnya ini masih bisa banget untuk dikejar. Gak ada seperempat item untuk setiap player kok total dari perbedaan goldnya. Jadi masih cukup aman. Yang penting jangan ada misplay lagi dan Terror Revenge. Wow, Terror Revenge yang bakal langsung di-commit begitu saja dari Rovep dan juga Petrify menuju ke arah depan sana. Dan itu dia Minion Fury yang impactful membuat dari Ruby Daida berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat Naomi-nya, 2 player hilang, 3 bahkan dari Myanmar, tersisa 2 saja. Indonesia berhasil untuk memenangkan fight-nya dan mencoba men-take over Lord yang pertama. Momentum yang sangat baik. Rahmat
menjadi inisiator tunggal yang sangat-sangat optimal. Minion Fury connect ke arah 3 target yang benar-benar penting. Langsung nge-burst ke arah Ruby Dede. Dan bahkan Lord kali ini, Lord yang pertama bisa dikuasai oleh Indonesia. Buat teman-teman yang lagi nonton, boleh minta lagi nih hashtagnya teman-teman. Indonesia yang lagi berjuang kali ini bisa membalikan momentumnya. Yes, karena mereka bisa memanfaatkan keadaan. Counter initiate yang dilakukan, satu tabrakan tadi dari Tyrant's Revenge. Dan kita perlu ingat ya, Tyrant's Revenge kan areanya nggak terlalu gede kan. Yes. Dan kita lihat teritori Minion Fury itu kan gede banget ya. Betul. Dan itu retak seadanya tuh daerah river. Iya, dan burst-nya tadi on time loh. Semuanya siap gitu loh. Benar, dengan Petrify yang ready, Raw Wave-nya juga tadi udah cukup siap dan membuat Indonesia sekarang unggul nih dari segi goldnya. Oke, 2000 gold langsung dikembalikan. Final slash barusan karena Rizky, tapi tanky banget Rizky. Bahkan gak getar sama sekali. Lordnya ada di bagian bottom lane, mungkin ngabisin inner turret dulu ya. Menjadi tujuan utama dari Indonesia untuk sekarang. Yes, 3 outer turret udah hancur, inner turret yang akan menjadi target selanjutnya. Tapi lihat, zoning out yang dilakukan oleh Rahman juga udah mulai terasa. Dengan adanya Renner Apathy membuka rerumputan, tapi Magic Sentry telah diaktifkan oleh Myanmar di mana Indonesia keberadaannya udah mulai ke spot nih. Mencoba langsung nge-split push juga di arah bawah dengan adanya satu Lord yang coba dikawal. Tapi minion di atas nggak terdorong nih, agak cukup sulit. Ini masih Lord yang belum enhance dan masih bisa di-defense dengan cukup mudah oleh Myanmar. Oke, pressure-nya tapi nggak lepas. Indonesia masih memberikan tekanan untuk Myanmar. Dengan Lord yang belum enhance aja, dia berani untuk nabrak ke arah base turretnya walaupun memang belum bisa hancurin. Tapi paling nggak dari Myanmar harus tahu kali ini Indonesia sedang memegang kendali. Mereka nggak boleh terburu-buru apalagi di top lane. Ken bakal coba di pick off mungkin masuk dari Nelson ke bagian depan. Namun turret yang coba untuk dituju. Electrifying Beast keluar dan harus reset lagi dari keduanya. Ya. Inner turretnya botak semua. Mereka mau coba untuk ngasih gertakan aja ya untuk mundur dan ternyata emang nggak mencoba cari poin pick off. Mereka berfokus untuk hancurin inner turretnya dulu. Lebih ke zoning berarti tadi ya. Ya. Untuk ke arah Ken-nya. Dan memang Ken-nya pasti akan kepukul mundur. Karena satu posisi adalah dia udah ngeluarin Ashura auranya. Ditabrak sama Nelson, di belakangnya juga siap nge-backup dari Rahmat. Ya udah paling benar pilihan yang terbaik adalah mundur. Dari segi item kita melihat Divine Glaive ternyata bersama dengan Genius One. Penetrasi dari Nelson ini udah sangat-sangat maksimal. Ada Holy Crystal juga dan ke arah Blood Wing bahkan. Ini bahkan memperkuat lagi damage dari Magicalnya. Oke, dan ini juga udah menjadi kesempatan juga ya untuk nge-invade ke arah Purple Buff. Dan yes, berhasil. Indonesia sekarang sudah mencoba untuk dominasi game kita kali ini dengan inisiasi yang begitu baik pula ya. Counter initiate yang dilakukan. Kami percaya Indonesia akan bisa memberikan yang terbaik kembali. Karena sekarang mereka udah ke-boost lagi nih. Dalam keadaan under dengan satu momen yang udah bisa ngebalikin. Sekarang Myanmar dalam posisi defense. Betul. Kali ini pressure-nya ada di Indonesia. Bloodwing-nya sudah jadi teman-teman. Nelson sudah mempunyai shield tambahan dengan absorb yang lumayan enak banget. Tambahan lari juga. Lord kedua akan segera hadir di Lane of Dawn. Bisa menjadi poin fight yang bakal terjadi juga nanti. Tapi bakal cepet banget sepertinya. Karena langsung dialain sama Indonesia. Yap. Karena kita tahu ya ada power dari Jabran juga. Tapi lihat, mampukah adanya kontes menuju di area Lord yang sekarang udah mulai dilihat. Tapi ternyata gilangnya terpick off. Dan bahkan lihat damage dari ZP-nya udah mulai sakit. Rizky-nya termeltdown dengan decimation yang bahkan Lordnya di take over. Tyrus defense connect kepada dua orang sekaligus. Damage dari belakang tapi Nielsen dia terpick off. 3 orang dari Indonesia berhasil dihilangkan. Dan bahkan Jabran tersisa sendirian dan mega kill pun diamankan pula di tangan dari Justin. Tapi lihat one by one situation Jabran terpick off dan wipe out tercipta di tangan dari Myanmar. Dan akankah ini menjadi one straight push karena hanya ada satu orang aja dari Myanmar yang terpick off. Oh no, ini buruk dan kondisinya Gilang masih punya rock wave. Masih bisa clear mungkin di satu wave terakhir. Rizky juga bentar lagi spawn. Mid-nya dipaksa habis-habisan dan best turret-nya hilang. Ini bahaya. Ini cukup berbahaya, tersisa Rizky dan juga Gila yang mampukah bertahan. Tapi ada minion yang langsung saja digiring. Tapi Myanmar, mereka mencoba bermain disiplin. Mereka mundur dulu dan Indonesia masih punya nafas lebih panjang lagi. Wow, mid satu jantung kembali teman-teman. Tetap harus didukung. Dan Lordnya bisa di-clear dengan cukup aman oleh Indonesia. Kita tenangkan dulu sedikit. Kita lihat kondisinya di mana Indonesia kali ini masih bisa melakukan defense-nya.
top lane dan bottom lane, minionnya berjalan bersamaan dengan mid lane. Namun terlihat Myanmar sepertinya mereka nggak mau terburu-buru juga. Mereka bermain dengan lebih tenang, nggak mau sampai kehilangan momen yang lagi di arah Myanmar sekarang. Namun untuk Indonesia, satu miss yang terjadi dari arah Lord kedua tadi benar-benar harus diperbaiki. Nggak boleh sampai terbawa dan kita tahu masih ada momentum yang bisa banget untuk dipegang oleh Indonesia. Minion Fury di follow dengan Rock Wave. Ada juga Jabran yang tadi kita lihat damage-nya udah sakit banget. So menurut gue game ini masih possible banget untuk dipegang kembali sama Indonesia. Ya, karena kita juga punya hero momentum ya. Nantinya dari Minion Fury yang akan menginisiasi. Ya kayak tadi lah counter initiate yang bisa dimanfaatkan ya untuk bisa mengembalikan keadaan. Tapi memang ini cukup fatal karena dengan adanya kalah fight, wipe out, dan Lordnya ke take over, itu menjadi sebuah ancaman besar pastinya untuk Indonesia sendiri. Karena lihat, gold dari ZP memang memimpin. Kita akan melihat ada conceal play menuju ke arah bottom lane, mencoba untuk mencari satu nyawa yang mungkin bisa diregang. Tapi Nielsen yang akan menjadi target operasi masih bisa mundur dan masih bisa bertahan. Masih aman, conceal yang terbuang barusan, retribution dari Nelson. Ke-trigger juga, tapi nggak masalah, objektif selanjutnya masih cukup lama. Hasclaw udah jadi juga nih untuk Jabran, lebih sustain lagi. Mungkin lebih bisa untuk beradu hit nantinya. Namun tetap inisiasi dari Rahmat ini akan menjadi kunci utama bagi Indonesia. 3.000 perbedaan gold. Dan ini menurut gue bukan pengaruh yang besar ketika udah masuk di menit 16. Mungkin beberapa sudah punya full item juga. Yang gue khawatirkan cuman adalah momen. Siapa yang bisa mendapatkan momen? Naomi dengan Kufranya, hero inisiasi juga. Dan kalau kita lihat dari Rahmat juga dengan Minotaurnya. Ini hero inisiasi juga. Jadi momen yang ini bisa terjadi antara Myanmar dan Indonesia. Tergantung siapa yang punya keputusan terbaik ataupun posisi terbaik. Jadi tetap harus didukung teman-teman, sekali lagi Indonesia sedang berjuang. Min satu jantung. Min satu jantung sih asli, tapi ini bakal lebih cukup dakdikduk ya. Karena Lord yang sekarang sudah muncul, perlu dilihat ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Udah mulai di-poke dari player-player dari Myanmar untuk saat ini. Ditarik dulu ke area sisi sebelah kanan. Coba untuk dicicil dan dipancing keributan di area Lord tersebut. Dan ya udah cuman diulur-ulur aja, ditarik ulur. Tapi lihat ada final slash yang udah mulai terbuka. Rizky terculik sendirian, masih ada Immortal. Tapi Immortalnya jauh dan bahkan ditabrak dengan Tyrant Slash. Tyrant Revenge membuat dari Rizky kali ini harus hilang nyawanya. Dan bahkan kehilangan juga dari Jabrannya. Satu sosok carry yang hilang. Tapi lihat Minion Fury kena 4 orang sekaligus. Tapi gak ada follow up damage karena Gilangnya harus mundur terlebih dahulu. Gilang bakal coba untuk dikejar dan akan menjadi wipeout kedua. My God, Indonesia! Mereka harus ter-wipe out dan tidak akan ada lagi satu player pun yang bisa mendefense. Myanmar langsung push ke arah base dan Indonesia. Mereka harus kehilangan game kedua mereka. Oh my God, Indonesia. Gua nggak bisa banyak komentar. Dominasi yang dilakukan di awal, Myanmar pegang kendali, Indonesia sempat membalikan keadaan. Tapi